Allah tidak pernah lalai dengan doa ibu. Maka ketika ibu melihat anak tidak rajin sholat, itu yang harus ibu bikin sedih. Bukan ketika anak ibu tidak pintar, tidak cerdas, itu yang membuat ibu khawatir. Jangan gelisah ketika anakmu tidak bisa berbahasa Inggris. Jangan takut ketika anakmu nilai matematikanya cuma 2 dan 3. Tapi takutlah ketika anakmu tidak tahu doa sholat. Takutlah engkau ketika anakmu tidak tahu berdoa untuk orang tua. Itulah musibah yang sesungguhnya. Jangan pernah cemas karena anakmu tidak diangkat sebagai pegawai. Jangan khawatir ketika anakmu tidak menjadi pejabat ini dan itu. Tapi khawatirlah ketika anakmu sudah mulai lalai kepada Allah Tuhannya. Maka dalam rumah tangga yang baik harus diisi dengan 2 hal. Zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasilah kehidupan rumah tanggamu, kata Nabi, hanya dengan 2 perkara, salatmu dan bacaan Quranmu. Wa barakatuh. Ini kayaknya ibu-ibu udah dingin ini. Jadi ceramahnya nggak usah lama-lama ibu ya. Insya Allah 5 menit selesai ya. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Ketahuan banyak hutang yang di depan saya. Mengucapkan salam di dalam Islam hukumnya udah salah kenceng lagi. Di dalam Islam mengucapkan salam itu sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan para alim, para alamah, para kiai, para ustadz, terkhusus kepada panitia penyelenggara Tarhib Ramadan atau menyambut datangnya bulan Ramadan, Al-Ustadz Haji Subahri beserta teman-teman sekalian, sahabat baik saya, teman saya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bang Nurdin, semoga Allah merahmati Anda. Para jamaah sekalian, sebelumnya saya mau tanya, saya kira-kira ceramah pakai bahasa apa? Ken beda matura nama. Tapi mun dari kole banyak matura apa nih kan? Tepote kapi. Enggak, karena biasanya saya ceramah pakai 5 bahasa di Indonesia. Yang mau bahasa Madura nanti saya pakai bahasa Madura. Saya kesokan bahasa Madura ngereng. Yang pengen bahasa Sunda nanti saya bahasa Sunda. Kumargi kalau resan orang teh ngaosna di Jawa Barat. Mohon gitu Pak. Yang mau bahasa Jawa insya Allah kulo kali jenengan sedanten paham bu? Ya udah jangan Madura boy. Pada tak paham rek. Malam ini Allah mempertemukan kita bukan tanpa maksud. Seandainya Allah tidak melembutkan hati kita, niscaya kita tidak mungkin duduk bersama di masjid ini. Walaupun sehat, walaupun sempat, tapi Allah tidak memberikan kemauan di dalam hati,
niscaya kita tidak mau datang bersama-sama di masjid ini. Jangan berpikir bahwa saya lebih tahu dari saudara, karena saya tidak lebih alim dari para kiai, para ustadz. Saya pun tidak lebih pintar dibandingkan dengan para kaum cerdik pandai malam ini. Saya hanya punya kewajiban sebagai sesama muslim, yakni wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yakni saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Dan bagi kita kaum Nahdliyin ditambah wa tawassaw bil marhamah, saling ingat mengingatkan di dalam kasih sayang di antara kita. Tadi malam kita bersama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah, karena tadi malam adalah nisfus Sya'ban. Ketika nisfus Sya'ban itu sudah datang, maka sesungguhnya sebentar lagi kita akan mendapatkan tamu yang sangat istimewa, tamu yang sudah kita tunggu setahun yang lalu. Selepas Idul Fitri kita berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan usia kami hingga Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan insya Allah 15 hari ke depan. Amin. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yattali'ullah azza wa jalla lailatan min nisfi sya'bani fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahid. Sebelum saya lanjutkan, ini siapa Pak? Aduh, punten takut malaikat maut Pak, takut kan beng merobong macam cek mancoreng agak gula begela, ngeter gula begela Pak. Abari mione kene saya nggak malaikat deh. Odo. Tina nak cek buru dan apa nak lama. Kenapa malam ini saya sambil guyon Pak? Ingki Pak ada ngeter panika. Saya bebe paning ngeter bi celep, kul ngeter bi lapar mak. Cek gele pande Pak bi Cisubahri cuma ya paringi aing ngereng kiai atoren. Hari sekecak aki telo butul senai re. Hari kan kita ada tengah aing re. Hari pun sampai ada tengah aing pole, manterion cenga pole du malam haram tak ada tengah kau. Hari kiai sih makin hari ya sih. Gele di Ramaja nocen, supir Ustadz Baihaqi. Pas iodin asena celep, tabu lapar jen ngecerot. Depa kaganto paringi aing, sekece aki ibri aing pole. Lene kaki aing sehat tak sehat, pleman gelbung lagi bani. Pon, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Apa kata Rasulullah? Allah menampakkan rahmat dan ampunannya di malam pertengahan Sya'ban tadi malam. Kepada siapa? Seluruh makhluk. Maka setelah itu Allah berkenan mengampuni seluruh makhluknya, seluruh hambanya yang mau bertaubat kepada Allah, kecuali dua golongan. Yang tidak mungkin dapat ampunan Allah di nisfus Sya'ban cuma dua golongan. Yang pertama illa li musyrikin. Yang pertama yang tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah, orang yang syirik kepada Allah. Dan yang kedua au musahin, orang yang senang mengadu domba. Syirik jelas. Orang yang menyekutukan Allah, membuat tandingan kepada Allah, syirik. Selagi dia belum bertaubat kepada Allah, Allah tidak ampunkan dosanya. Tetapi mengadu domba, siapapun bisa. Paham? Paham Bu? Mengadu domba cepon bahasa Jerman, nah ampo tungat tu. Tahu tungat tu Bu? Saya mau ringan. Saya kudungan celang. Oh banyak saya kudungan celang. Paling saya kudungan koneng dia malah. Orang sampau tungat tuh. Nggih Pak nggih. Kula campur mawon bahasane nggih Pak nggih. Nggih. Ngoten to Pak.
Orang yang biasa mengadu domba di antara sesama, Allah benci dia. Bahkan Allah tidak menatap dirinya di saat malam nisfu Sya'ban. Hati-hati. Dan bahasa ini mudah di dalam hati, Pak. Maka Allah mengajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Penyakit yang paling berbahaya itu ghil. Ma makna ghil? Apa itu ghil? Cepon reng Madura amponek ngonek. Paham, Pak? Jenengan paham nggih? Nek ngonek pane kecapon Haji Subahri waktu musim apa mungkin sih? Musim langsat. Benidrian sih. Bodoh remaji. Saya mangkat cek toron nedrian sih. Pada teng langsat. Nek ngonek idul mateh. Aduh, jak mun Cici Subahri. Padahal kebun langsat di pesena banyak. Beda bu ibu nek ngonek ke tetangga margana apa? Beri tetangga. Oh ya udah, pun saya pakai bahasa Indonesia mawon lagi. Mulai tak repot. Ada tetangga sebelah. Tetangga sebelah beli TV baru 60 inch. Sebelahnya sakit gigi. Lama tetangga beli sepeda motor sakit perut. Akhirnya besok tetangganya beli mobil baru, mereknya Cherry. Ada yang pakai ya? Oh ngarakan sayang pi Cherry. Tetangga beli motor, sakit perut. Tetangga beli mobil, pingsan. Tak lama dia pingsan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tetangga saya namanya Pak Nurdin beli mobil baru, ya Allah. Tolong saya juga minta mobil ya Allah. Tak mampu saya tengok Pak Nurdin dengan istrinya ke sana kemari naik mobil ya Allah. Allah baik. Tak lama datang mobil ambulan. Kan minta mobil, Pak. Si ampo minta mobil tiateh. Tako ambulan sedeteng. Ki salpa mau mobil jenazah. Lo manusia itu kata Nabi, dia tidak akan pernah merasa puas, dia tidak akan pernah cukup, dia tidak akan pernah berbahagia terhadap apa yang dia miliki hari ini. Kalau ongkuan, pola beda boleh yang kayak, kan kiba kesiantan. Ya Allah, orang pada wak gata. Baik, tina makete soroye no lagi. Tenang ya, tenang. Ikan cek libel lila tak mampu gi maki kiai ke. Lagi ini loh Pak, hindarkan dalam hati kita penyakit ghil yang memiliki prasangka buruk kepada orang lain. Bahkan seandainya orang yang ada di hadapan kita perilakunya buruk, hindarkan hati kita dari penyakit ghil, karena penyakit ghil ini akan berbahaya untuk iman kita kepada Allah. Maka malam ini menyambut Ramadan, mari kita persiapkan iman terbaik, persiapkan ketakwaan terbaik, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kita akan bertemu dengan bulan ampunan Allah, kita akan bertemu dengan bulan rahmatnya Allah, kita akan menemukan bulan yang tidak ada keistimewaan selain bulan Ramadan. Maka tentu kita sangat berbahagia, karena mulai bulan Rajab kemarin kita sudah sama-sama berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami barakah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta panjangkan umur kami hingga bertemu dengan Ramadan. Masjidnya sudah bagus. Saya dengar ini masjidnya swadaya masyarakat. Kalau masjidnya sudah sebagus ini, maka insya Allah jamaahnya lebih bagus lagi. Tapi saya dengar tadi dari Haji Subahri, masjid apa ini saya lupa aja. Masjid Nurul Hidayah, setelah dibangun megah seperti ini Ustadz, Masjid Nurul Hidayah, kalau jamaah sholat subuh penuh di luar semua Ustadz.
penuh luar kapi. Masjidnya udah bagus Pak, ini modalnya besar, tetapi lebih mantap lagi bukan hanya bangunannya yang kokoh, tetapi jamaahnya yang kokoh. Jamaahnya kokoh menandakan bahwa masjid kampung ini, marga kampung Parit Wak Gata ini, insya Allah Allah turunkan barokah. Tapi kalau masjidnya semegah ini, tapi kemudian jamaahnya berkurang dan terus berkurang, pertanyaan serius. Mestinya dengan masjid yang seindah ini, yang sebagus ini udah kalah masjid di kota sudah ini. Berapa modalnya Ji? 2M, 2 miliar apa 2 kali minjem? Wah fokus masjidnya pun ganteng nih. Kampung kule siantan tak ketika Pak. Ini menunjukkan bahwa jamaahnya kompak. Tapi masjidnya sudah bagus seperti ini, jamaahnya lebih baik, lebih kompak. Penuhi nanti Ramadannya. Tapi jangan hanya awal Ramadan. Masjid di kampung saya itu Pak, penuhnya kalau Ramadan tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7. Nanti sampai tanggal 17 masih aman. Tanggal 20 masalah, terutama ibu-ibu. Tanggal 20 saling telepon, di makake suwe kok. Mati tak terawih tak nje. Ben siapa kaki bener ya? Apa yang aku mak tak terawih? Ya kayak gue kayak parah lebaran Nur. Iya tak asu. Oleh diri maka kepese. Ambil beri Pak Nurdin. Cek beri tak nyoblos. Iku apa iku? Banyak tak nyoblos Pak Nurdin re. Arah mongku. Wih tak oleh do. Benih coba apa? Lah serius ini Pak. Lah mestinya bulan Ramadan, nih temanya apa ini? Cek lancung, oke? Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024 Masihiyah 1445 Hijriah, menggapai berkahnya bulan paling mulia. Aduh lawarongku, siapa sih yang kebayinya? Pola apa Allah? Siapa? Nasrullah. Yang ku Rasulullah. Wah, kebagian Rasulullah ke Bali. Lah ini penting tak bau? Banyak orang menghadapi Ramadan menjadi cemas. Banyak orang menghadapi Ramadan menjadi was-was. Banyak orang menghadapi Ramadan timbul rasa takut. Ketika ditanyakan kenapa takut bertemu Ramadan, beras naik su. Kan tak oleh kaki dari pemerintah tak? Yuk boleh mulai mekiluhu cokap suwe. Loh, bukan itu Bu. Menghadapi Ramadan, kuatkan iman, kuatkan takwa, tambah sabar, tambah ikhlas. Karena Ramadan adalah bulan ampunan Allah, di mana Allah menyiapkan ampunan untuk kita semuanya. Setahun yang lalu sampai hari ini nyaris dosa kita tidak bergerak dari tempatnya. Tapi karena Allah baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih Sayang, Allah sudah menyatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Seburuk apapun kita, mau seperti apapun orang Parit Wak Gata, tapi mau tobat kepada Allah, Allah persilahkan pulang kembali kepada Allah. Kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baiknya manusia yang berdosa, mereka yang segera bertaubat kepada Allah. Siapa mereka? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menyatakan, siapa orang yang kembali kepada Allah, siapa orang yang taubat kepada Allah? Ar-raja'una ilallahi minal ma'siyati ila ta'ah. Orang yang segera kembali pulang kepada Allah dari perbuatan maksiat kepada taat. Tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Tidak ada makhluk yang paling baik di dunia ini. Semuanya ada dalam naungan rahasia Allah.
Tapi Allah dengan segala kebaikannya, Allah persiapkan Ramadan. 11 bulan kita bermaksiat, Allah siapkan 1 bulan untuk bertaubat. Banyak 11 bulan dari kemarin hingga hari ini kita masih lalai ibadah kepada Allah. Tapi masuk Ramadan, yuk perbaiki semuanya itu. Jangan lagi kemudian masuk Ramadan ada rasa cemas karena ekonomi naik, harga melambung di mana-mana. Ibu-ibu marah-marah, ibu-ibu mulai gelisah, ibu-ibu mulai cemas, ibu-ibu mulai takut. Udah Ramadan tak lama nanti kemudian Lebaran. Bu, ibu, puasa kurang 15 hari. Apakah ibu sudah persiapan semuanya? Ya, baik. Apa yang ibu persiapkan? Sirup marjan, Ustaz? Boleh? Belum? Kalau 15 hari ke depan masuk Ramadan, Pak Ustadz, berarti Lebaran kurang berapa hari, Bu? Kurang berapa hari ya? 45 hari. Kalau di kampung saya udah mulai tanggal 20-21 Ramadan itu, barisan tarawih tinggal 2, Pak. 2 baris saja. Pola parit wak gata pada. Ya tak campur jar apa. Apalagi kalau imamnya Ustadz Subahri, waduh, buru kapi. Mohon Ustadz yang ngode macam ini banyak jemaah. Karena mesinnya bagus, Pak. Mesinnya masih 2 Ustadz Nurdin, nggak pakai rem imamnya. Mohon katikul apa nih Bu? Kalau seperti saya ini Pak, ini tanya sama anak dan asisten saya ini. Saya kalau imam tarawih di Siantan itu cuma 2 hari yang jadi imam. Hari pertama sama hari ke-29. Kenapa? Kalau Ustadz Zain Muhsin yang jadi imam jam 10 belum selesai. Nengok saya takbir tepekek kaung di belakang mak-mak. Allahu Akbar. Bu RT colek. Mole. Arah apa Bu? Oh, cok toron abid dia. Kalau sepolo lagi. Mun Ustaz Subahri, ya. Mulai dari takbir 20 rakaat 10 salam itambah witir telok du salaman belum menit mareh. Mide Ustaz. Boh, cok yatas ki baru selesai sujud yatas lewalad dolin iku. Antara rukuk sama sujud begulung-gulung dia, Pak. Pak, Bu, terutama para imam hati-hati ya. Salat tarawihnya nanti jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat kasihan mantuan seumur belum polo petong polo marena tarawih nyander cur ngoncur kabeh. Tapi kalau terlalu lambat kasihan ibu-ibu yang bawa anak di belakang. Kasihan kalau terlalu lambat, khawatir jamaahnya banyak keperluan dan kebutuhan. Maka mulai dari sekarang imam mulai latihan. Jangan latihan cepat tapi latihan yang biasa-biasa saja. Ada cerita jamaah. Aduh sini ini bukan apa ya. Tinggal Pak, predwa gata tanah lelarang Pak. Pola bukan tanah kayak ya. Tuh. Tak bisa lambat nih gini. Pon tinggal. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah sekarang apa yang Allah sebutkan untuk kita di dalam Al-Quran, untuk kita semuanya orang beriman, terkhusus untuk yang hadir malam ini masyarakat Parit Wak Gata Parit Wak Gata. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun.
Dan seandainya penduduk bumi, kata Allah, seandainya penduduk Indonesia, seandainya penduduk Parit Wagata amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan kemudian bertakwa dengan landasan iman kepada Allah, la fatahna alaikum barakatim minas samai wal ard, pintu-pintu barakah dari langit Allah buka. Air yang turun dari langit jadi barakah. Tumbuhlah pohon-pohon yang hari ini berbuah, namanya langsat. Langsatnya tumbuh dengan barakah. Harganya walaupun tidak mahal. Ceritanya Haji Subahri, tak cokop ko panase manjat. Beri ruah cerita ruah. Tak panjat eman. Panjat rogi bi sing angko. Yang ko tibi ledung kadung ngako bos. Mak bede bos Haji Subahri hasil lebaran pandai meko langsat, tak masuk akal. Padahal dawi pun Gusti Allah Subhanahu wa taala, hei Haji Subahri, kalau engkau beriman dan bertakwa marang Gusti Allah, niscaya Gusti Allah turunkan barokah dari langit yang tumbuh langsatnya walaupun harganya 3.000. Kok tahu Ustaz? Tahu. Haji Subahri biasa ngirim. Ada cerita lucu Pak. Sekitar setahun lalu, itu Ustaz Nurdin, setahun lalu saya ceramah ke satu kampung di Kuala Mandor Pak. Musim rambutan. Pulang saya, tiba-tiba ibu-ibu panggil dengan sopir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Nggih, napa Bu? Anu Pak Yai kula bate saya mau titip rambutan. Matur kesuwun Bu. Nggih, nggih. Oh, tahu-taunya Pak Nurdin separuh mobil itu rambutan semua. Saya bilang sama ibu, ibu mudah-mudahan ibu dapat barokah dari Allah. Ibu sudah sedekah rambutan sebanyak ini. Apa jawaban ibu? Iya Pak Kiai, harganya murah. Oh, tadi saya beri rambutan pulang tak baju. Lenggok ke bater kiri ya. Saya ngagen langsat letak baju sih. Pennya pakai du kardus begelelan ada. Lo keleror ya. Lah Gusti Allah sampun ngendikan Pak. Gusti Allah sampun dawuh. Allah lastari adebu peserisi iman setakwa ke Allah barokah potoron dari langit. Ma makna barokah? Arti barokah apa? Ziyadatul khair ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Walaupun harga langsat cuma 3.000 di pohon, hitung-hitungannya rugi, tapi ternyata ada kebaikan di dalamnya. Tidak lupa berbagi dengan orang lain. Ada orang lewat, Pak, sampai enggak punya pohon langsat? Enggak Pak Haji, sini, ambil sendiri. Loh kok Pak Haji baik? Iya Pak, tak baju Pak. Tuh tak nyake aja sih. Nah tapi enggak apa-apa, bagi saja Pak. Yang kedua kata Allah, aku bukakan pintu barokah dari bumi ini. Tumbuhlah pohon-pohon di mana-mana. Sampai saya tak masuk akal, bi kuliah bos sejang lanjang jalan banyak bunga serai. Patut ada orang gitu Bu. Loh, lah jangan dikira ini kata Allah nggak manfaat. Banyak sesoki margana serai mak. Candi, kakek tandi, namen lagu. Coba minta doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kekeja aja kekeja. Kayak mulai tak ngantuk. Karena gue ngabur sampai macam ngantuk sih. Pola tangguhan didik ibu sih. Oleh berapa sih? Begilah sih. Lah kata Allah, kalau barokah itu sudah Allah keluarkan dari bumi, maka insya Allah hidup akan terasa nikmat. Walaupun harta tidak banyak, uang tidak banyak, tapi hati bahagia. Sebanyak apapun harta yang kita punya, tapi sungguh tidak mampu membeli ketenangan hati. Kata Allah, berapapun uang yang kamu punya untuk membeli kebahagiaan, niscaya kau tidak akan mampu membeli itu. Ketenangan itu hanya bisa didapat oleh orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah,
landasan syukurnya adalah ridha terhadap ketetapan Allah. La syukra illa birridha. Tidak mungkin timbul rasa syukur kalau hatinya tidak ridha kepada Allah. Walaupun Bang Nurdin kita mungkin tahun ini belum terpilih, tapi Bang Nurdin hatinya ridha. Alhamdulillah ya Allah, kula tak terpilih boleh kencik saran orang tak milih kula. Kan lain cerita nama. Pun ridha saja kepada ketetapan Allah. Sebab tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu kepada Bang Nurdin kalau Bang Nurdin tidak siap untuk memikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menurunkan beban apapun kepada hambanya, termasuk Bang Nurdin, kalau pundaknya Bang Nurdin tidak kuat untuk memikul itu. Maka landasan syukur manusia beriman adalah ridha terhadap ketetapan Allah. Bahwa yakin di balik semua peristiwa hidup, semuanya tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan atas kehendak dan ketetapan serta ketentuan Allah yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk. Termasuklah pertemuan kita malam ini. Tadi hujan luar biasa lebat, panitia mulai cemas. Haji Subari udah kasak kusuk nelpon, anu ocen gitu kiai. Ya samarkan ocen sih, beda masjid. Anu kintu jamaah tak banyak, enggak masalah. Saya jangankan cuma ceramah di depan 100 atau 20.000 orang, Pak. Ceramah di depan 2 orang saya masih mau. Enggak masalah. Wong saya itu ngajar di salah satu tempat, biasanya sekali hadir 30-40. Kadang yang hadir cuma 5, tetap ngajar saya. Karena menyampaikan kebaikan tidak boleh ada alasan yang lain, melainkan ini memang harus dan wajib saya sampaikan. Maka malam ini jam berapa tadi berhenti hujan? Isya berhenti. Oh, pola berdesa colo-colan kayak. Pernah ada cerita Bu, ini cerita. Ini berapa menit lagi ceramah saya? Jam lagi. Oh, orang mau bang. Berapa jam biasanya ceramah itu? Berapa? Geluk ya. Kok gitu nging. Saya ceramah di Malaysia paling lama 1 jam 5 menit. Saya ceramah di Singapura 55 menit. Saya ceramah di Brunei Darussalam cuma 1 jam. Kaparet wak gata padu jam. Hari macam tak mampu lagi. Saya ndak biasa lama, Pak. Saya paling lama itu kalau ceramah di luar provinsi itu 1 jam bonusnya 20 menit. Jadi nggak usah lama-lama. Nanti kita sepakati biar nggak terlalu ngantuk, jam 2 baru pulang kita Bu ya. Macam iya nak kaki nor. Ngarabi kaki yang kutan di bini kok nor. Arwah tang bini sampai kibur nor, takut jatuh cinta ke lain aja nor. Loh, gini-gini saya suami setia loh. Ya iya, mentadek bini lah. Jadi gini, saya itu punya tetangga, mertuanya Ajun itu loh, kenal sembian ya, mertuanya Ajun, yang anggota DPRD Mempawah ya. Lah mertuanya Ajun ini datang ke rumah, mau nikahkan cucunya. Subuh-subuh datang ke rumah Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Napa Pak? Anu Pak Kiai, hari Minggu ini saya mau nikahkan cucu. Kalau Pak Kiai berkenan, saya minta Pak Kiai yang mengakad nikahkan. Oh insya Allah saya hadir. Pas mau pulang cerita, anu Pak Kiai sekalian minta doa. Lah doa apa Pak? Ini musim hujan Pak Kiai. Saya curiga aku. Ini apa Pak? Ya kira-kira ada doa yang enggak hujan Kiai. Oh pawang. Sampean salah orang Pak. Saya ini bukan pawang hujan, saya ini pawang kobra Pak. Serius Pak, ya serius. Ya gini, ya udah Pak. Yang namanya ikhtiar enggak salah. Namanya ikhtiar enggak salah. Tapi kalau bacaan itu saya enggak paham. Coba sampean tanya sama teman saya yang kebetulan biasa baca doa seperti ini. Bukan menolak hujan, tapi boleh jadi Allah berkehendak untuk sedikit biar enggak hujan.
Oh gitu Pak Kiai. Iya. Saya telepon teman saya. Di Magake. Bede compok gitu Kiai. Aji sekecaki bede tamu ya aja. Tamuin apa Kiai? Aji atau mantua musim hujan. Mantur tahu hujan nih kok. Pak pentasan apa Kiai? Iya tergantung lah. Ngangkui paket aja Jong. Mohon paket ojen sampai tak ojen sampai maghrib bisa 200. Mohon sampai isya 500. Ini cek larang nggak Kiai? Yang kau kan belukar Jong. Kan bisa bagi dua hasil aja. Mulai tak perian mandeman lagi ya. Karena gila tuan rumah bercaja cek beda pawang ojen lah mangkat mak. Itu tanya Aki, jadi berapa Ustadz? Ya saya ndak minta Pak, cuma kalau Bapak berkenan ya hadiahnya 500.000. Oh ndak apa-apa, yang penting ndak hujan. Malu orang atau mantua. Nelpon ke gula nober. Lastare pon tuh 500 Kiai. Aduh Cong, me bakal aja larang Cong. Le kan panjenengan si ada bu. Engkau kena kerja Cong. Aduh mon pas gagal katina apa Kiai kok. Iya mon gagal beli beseji ya. Singkat cerita, posang murid kula kecompok. Pas mau sepenapa abdi gitu Kiai. Maca tabat Cong. Maksudnya gula tabat ya da abilah abi wa tabat sampai mare. Senapa kali Kiai? 114. Soro maca tabat mak 114 kali. Tapi cek pas angku bi sampean Pak. Aduh 114 cang Kiai geleroy kok. Boleh kita di pawang kapi sampean menika. Lah singkat cerita, dari mulai kol hitung ojen tak buang buma sampai kol 10 malam. Jangankan kentamoy sandal elang mak. Bisa kalau nyoba mereka. Loh mereka tuan rumah kecewa. Padahal tumbuh sempuh kecompok. Tak bisa muka sini ke mak. Kenapa mak? Kula lemari majer 500.000 pesantren sampean. Loh. Mak majer kade. Padahal kan belu kere gitu. Maaf penega bahasan. Pas katina apa mak Kiai? Nih kan nasi nih kecek benyan. Mak tuan ajun. Gampang masalah nasi mak. Bungkos banyak kirim kuduk poduk. Oh engki kok. Kula nelpon ke murid kula, lu Cong. Mi pas tijan terus ojen Cong. Sing kok suruh maca tabat, engki lah tarik ento Kiai. Tabat derem Cong. Engki tabat. Tabat derem mah. Tabat. Allahu Akbar. Ijen ngelocor ojen Cong. Kadang ngabek panika mah. Terlalu yakin ke doa tapi tak yakin ke Allah. Contohnya orang ki timin zaman dahulu, zaman riyen niku lho Pak. Zaman dulu mbah kita kalau baca zikir biasa saja. Tapi doanya mustajabah oleh Allah. Bimana doanya dikabulkan oleh Allah. Walaupun bacaannya saya punya mbah itu orang biasa Pak. Mbah saya kalau zikiran cuma la hola. Bukan la haula wa la quwwata illa billah. Bukan itu. Bacaan mbah kula niki napa? La haula 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 la haula. Tanya aki sereng kula. Mek mah maca la haula la haula ba. Ijeng kok lambak sengiding dari ke la haula Cong. Benih ba pola la haula wa la quwwata illa billah. Oh benih dia. Aji anyar Cong. Selambe la haula. Padahal la haula wala quwata fulambe. Coba cek pun mbak anyar je Cong. Aji agama anyar je. Mun setepa la haula Cong. Tapi napa mak? Oh, reng masuk ke compon mbak kula tak ada bengan mak. Mereka dapat apa? Siapa tamu? Oh, kula tak bisa masuk ke dalam membana panjenengan gitu. Terus, apa? Bener macan dua. Engki la haula kula bola. Kula ben panjenengan mangken maca ayat, maca Quran, maca zikir ganteng salpa mak. Oh luar biasa.
mustajabah wallahu alam. Kenapa? Hatinya mboten yakin marang Gusti Allah. Persoalannya bukan doanya, tapi hatinya tidak nyambung kepada Allah. Padahal jelas kata Rasulullah, innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasi. Allah pasti tidak menerima doa siapapun kalau hatinya keras kepada Allah. Hati yang keras seperti apa? Pertama, karena banyaknya maksiat di hati kepada Allah. Tidak yakin kepada kekuatan dan ketetapan Allah dalam hidup. Maka jangan aneh kalau kemudian di antara kita ini banyak bermasalah dalam hidup. Masalahnya kenapa? Sholat aja dia sendiri nggak yakin kalau sholatnya diterima apa tidak sama Allah. Lah kula sareng panjenengan saya sama anda, kula kali panjenengan sedanten niku. Kewajibannya cuma sholat. Saya nggak bisa sholat Pak Kiai. Kenapa? Belum sempurna. Sampai kapan sholatmu sempurna kalau engkau tidak memulai sholatmu? Sampai kapan kau akan sholat dengan alasan tidak khusyuk kalau dari sekarang tidak mau sholat? Hidup kita hanya antara satu adzan dengan adzan berikutnya. Hidup kita hanya antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Jangan karena alasan bekerja zuhur tidak sholat karena sibuk dengan pekerjaan, asar di perjalanan pulang dari tempat kerja, maghrib kecapean nyampe di rumah, isya ketiduran, subuhnya kesiangan. 5 kali sholat dipanggil oleh Allah baik-baik. Yang tidak kerja di luar kota, yang tidak kerja di luar kampung, dipanggil di Masjid Nurul Hidayah, hayya 'alas shalah. 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Tapi apakah kita peduli dengan panggilan Allah? Bukankah Allah memanggil kita dengan panggilan cinta dan kasih sayang? Hei fulan bin fulan, kata Allah, engkau terlalu capek dengan hidupmu, engkau terlalu capek dengan pekerjaanmu. Kesini sujudlah kepadaku, mohonlah kepadaku agar beban pekerjaanmu aku kurangi. Selesai sholat zuhur dipanggil lagi asar, kata Allah. Cuma nggak ngomong gini saja, hai fulan bin fulan, engkau sudah mulai lemah, kembalilah kemari, sujud lagi kepadaku. Nanti pulang ke rumah maghrib, apa kata Allah? Kalau seandainya dibicarakan, carilah kemenangan lewat sholatmu. Jangan kau ragu-ragu dengan sholatmu. Setiap permohonanmu pasti aku kabulkan, permintaanmu pasti akan kuberikan. Yang penting sholatmu dijaga. Banyak orang sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa bahwa sesungguhnya yang membuat kita bisa bekerja itu Allah. Mencari rezeki sampai lupa kepada pemilik rezeki. Karena sibuk dengan kegiatan sampai lupa bahwa sesungguhnya kita ini ada yang memiliki. Maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada jalan inabah, kembalilah kepada jalan taubah. Allah Maha mengampuni. Siap-siap masuk Ramadan, persiapkan iman, siapkan hati, siapkan amal. Bulan Sya'ban ini turunnya ayat Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan Sya'ban ini adalah bulan turunnya perintah sholawat kepada orang beriman. Perbanyak sholawat kita. Karena kelak kita hanya menginginkan syafaatul uzma, syafaat tertinggi, syafaat teragung, syafaat terindah dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang yang kelak di hari kiamat paling dekat denganku, kata Nabi, adalah orang yang banyak baca sholawat. Terima kasih untuk teman-teman Jamiatul Hadrah yang sudah banyak membacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat ini menyejukkan hati kita masing-masing. Karena kemarin tanggal 14 tensinya panas. 14 Februari kemarin sibuk dengan pikirannya masing-masing. Udah tinggalkan itu dulu. Sekarang kita tengah menata hati, tengah menata niat,
tengah menata ibadah, tengah menata diri kita agar Ramadan ini kita betul-betul khusyuk khidmah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kapan terakhir kali ibu baca Quran? Kapan terakhir baca Quran? Tadi jam berapa? Alhamdulillah. Terakhir kali buka HP? Tiap menit. Setiap menit. Every time, every day, every time, and every. Oh, yang ku tahu bahasa Inggris makin kok ngarang. Saya itu kalau bahasa ini, Pak Uwe, bahasa di Indonesia saya pakai bahasa 5. Madura, Jawa, Sunda, Padang, Melayu. Kalau internasional baru 3. Arab, Inggris, Korea. Ustadz bisa bahasa Korea? Oh, gampang. Sarangeo. Encana. Opa. Oh bisa unjuk cuma jetok. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Ya siap tak kok yang jangka Korea bener ya. Karena insya Allah ba'da Ramadan kita persiapan ke Jepang insya Allah. Doanya ada undangan ke Jepang, kita tengah mempersiapkan visa untuk ceramah di Jepang. Bingung saya Pak, tiba-tiba ada undangan dari Jepang. Saya bahasa Jepang belum bisa, cuma satu saja Pak, Ajinomoto. Ya itu saja, persiapan sudah ada sih Pak, cuma Ajinomoto toh. Takok pada ban kancing gule tahun beluk petok ngaji nang coba bere. Sampai sudah lahir ya? Oh sudah, oh lah nakal ngaraton beluk petok ya. Cang bini nakal pula. Tahun 87 saya ngaji di Jawa Barat. Nah tahun 90 saya sempat ngaji di Jawa Tengah. Lambe toron dari kapal lawit kedua ban kancing nang Semarang Pak. Tahun yang cak coba. Petanya aki bireng jawaban nggak ada ban kancing masuk ke Barung. Petanya aki Mas tiang pundi Mas. Tak kerjet. Apa kok Bang? Tiang iko? Iya Mbak. Tiang pundi? Ijawab kan jago tiang listrik Mbak. Ini tahun yang cak coba. Rupanya pertanyaannya orang mana Mas? Pan majer apa cak coba kan jago le. Tokang cak coba ke? Jo cebong gula. Kakek? Ya tes kan lu. Wae gua. Iki bropo Mbak? Muncul cak coba, muncul halus kan niki pinten. Muncul kasar, regoni piro Mbak? Wae kan jago iki bropo iku. Biar gule kepatengan lah, podo maki kulo semeniko kiyo. Wah daripada coko-coreng coba Pak. Jadi memang berbahasa itu bagi saya karena keasikan saya sendiri. Karena senang berbahasa saja Pak sesungguhnya. Banyak jamaah saya protes. Pak Kiai ini orang apa sebenarnya? Loh kenapa? Kadang bahasa Sunda, kadang Madura, kadang Jawa, kadang Padang, kadang Melayu. Saya bilang saya orang Indonesia. Enggak, maksud saya sukunya. Oh suku saya 2 Pak. Iya suku, ini kan ngacer, apa boleh? Enggak maksudnya suku. Oh, Mbah Kulo asli Sampang. Tak kerja. Sampang itu di mana? Saya juga nggak tahu Mbak di mana. Sampang itu kan Jawa Timur. Iya. Madura kan? Iya di Pulau Madura. Berarti Pak Kiai orang Madura? Bukan. Saya orang Indonesia. Oh bingung ini katanya kan. Tapi bagi saya perbedaan itu bukan halangan. Justru perbedaan yang ada di Indonesia yang merekatkan kita semuanya. Saya yakin yang hadir ini kan bukan Madura semua ini. Ada Melayu, ada Pak. Bugisnya ada? Ada. Ustadz bisa bahasa Bugis enggak? Cuma pernah dengar kalau bahasa Bugis itu ada bahasa Aga Kareba. Aga Kareba? Madeceng. Purane mandre? Dekpa. Abo pada kita ngakan giro. No? Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bugis kali Madura itu sami, Pak. Melayu dengan Jawa sami. Sunda dengan yang lain sama. Kita memang tidak bersaudara karena ibu dan ayah. Kita tidak bersaudara karena nasab. Kita tidak bersaudara karena keturunan. Tapi kita dipersaudarakan oleh Allah karena iman yang sama. Allah menekankan dan menegaskan untuk jamaah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesama orang yang beriman, mau Bugis, mau Jawa, mau Sunda, mau Madura, mau Melayu, mau Banjar, siapapun itu kalian, kata Allah, tapi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bersaudara. Karena kita bersaudara, saling berbuat baiklah dan bertakwalah kepada Allah agar Allah memberikan rahmat. Walaupun kadang-kadang perbedaan bahasa jadi masalah. Pak, kalau bahasa Bugis korek api apa coba? Colok. Saya punya tetangga di kampung namanya Pak Sarmidin, bertetangga dengan Pak Daeng. Pak Sarmidin tak ngerti bahasa Bugis, Pak Daeng tak ngerti bahasa Madura. Pagi-pagi Pak Daeng datang ketok pintu. Oh Pak Midin, apa Pak Daeng? Pinjam colok. Oh tak kerjat sama Midin. Tuh, gila aku lagi sama colok itu. Oh Pak Daeng ngomong apa? Pinjam colok. Aduh Pak Daeng, tang colok ki yang ku ya Pak Daeng. Gila aku lagi sama colok jan Pak Sarmidin. Atau karapok pak saling antem mak. Sincan Pak Daeng kaki Pak cek repot. Deh mula karan tandi colok minta lah kebele. Abo tang colok ki yang ku ya. Sencang Sarmidin dateng Pak RT lebet margana apa din anu Pak RT ki lagung kok kita sarapan Pak dah ingin sama colok de iya din colok jian jan reng Bugis korek api ini tak ngebelu iku margana colok atau karma padahal maksudnya Bugis betul korek api. Lah yang Madura Pak Sarmidin tak paham. Yang ku colok-colok hari ya. Pada so cerita bu ibu neng siantan mangkada lakoh tak ngerti bahasa Indonesia. Setuan rumah si Andi Berung tak ngerti cak Madura. Lebet sepedaan motor ojen. Ambu si bu ibu ke Berung ring melaju rek. Si Jan ring melaju. Mau kemana bu? Udah tak kerjat sama Madura, aduh jauh ada remeyan. Jongko tak tahu cara melaju ya. Mau kemana bu? Neng. Tolong kali, ibu mau kemana? Pak enggak bahasa Madura di Indonesia kan mau berlaku bu. Tak kerjat sama melaju nak. Aduh, apa berlaku ria? Robana ala kuah. Tanya aki kalau bisa melaju sama siapa bu? Bersatu bu. Maksudnya ke TV. Aji mau tak paham. Kadang-kadang bahasa itu jadi problem pak. Walaupun sesungguhnya bahasa yang berbeda itu yang menyatukan kita. Indahnya Indonesia ini karena ada perbedaan, tapi perbedaan tidak menjadi persoalan. Apapun yang terjadi, imamnya Bugis, makmumnya Madura, yang amin Melayu. Nggak ada jadi persoalan pak. Masa yang Bugis, siapa yang imam? Madura. Oh balik ja. Ada pak. Atau sing imami Madura, atau sing imami Bugis. Siapa yang imamin? Pak Baco. Tak kira sahaja juga itu. Apa? Ya orang Bugis ku tahu non itu. Enggak bi itu. Lagi walad doleng juga itu.
Enggak, bukan itu persoalannya. Kalau di depan sudah ada imaman, di belakang, kalau di depan sudah ada imam, maka yang di belakang secara otomatis mengangkat imam yang di depan. Ketika kita mengucapkan makmuman lillahi ta'ala, walaupun imam tidak berniat imaman, secara otomatis niatnya makmum itu mengangkat imam. Ku repot dalam Islam panika Pak. Kadang kula ben sampean iki cuma merepot tibi. Mun sebenarnya kecara nama aku leben sampean tak bejeng neng Masjidil Haram. Siapa ngimami jo? Ku tahu iko. Mumpah ngurus imam tak mari lagi. Pun biar nampak persatuan di antara kita, perbedaan yang ada jangan jadi halangan. Nah sekarang apa yang mau saya sampaikan sebelum saya tutup ceramah ini? Karena macam lah sama celep bu. Hari yang macam leher kelutur biar ngin begelak. Reng baret wak gata tak lebur. Coba ngobu bebek banyak telur. Ada pak ngobu rengi je banyak. Ya wacuat begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena sebentar lagi kita Ramadan. Kenapa kita mesti berpuasa Pak Ustaz? Berpuasa selain merupakan perintah Allah dan merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara ilmu kesehatan berpuasa itu menyehatkan Pak. 11 bulan lamanya kita makan banyak ini dan itu, banyak ragam, salah-salah jadi penyakit. Walaupun sesungguhnya secara ilmu kedokteran, penyakit dalam tubuh manusia itu 80% disumbang oleh pikiran, 20%-nya oleh makanan. Sekarang kita bicara puasa. Apa kata Nabi? Sumu tasihu. Berpuasalah kalian, kalian pasti sehat. Coba kita datang ke dokter, semuanya ditakut-takutin sama dokter. Pak Nurdin datang ke dokter, dok, saya dalam 2 minggu ini agak kurang enak badan dok. Kenapa Pak Nurdin? Badan letih lesu, mata berkunang-kunang. Oh, sekarang tanggal berapa Pak Nurdin? Tanggal 27. Sudah gajian belum? Belum Pak dokter. Oh, itu penyakit karena nggak ada uang Pak Nurdin. Datang lagi besoknya, dok, pikiran saya begini dan begitu. Periksa sama dokter. Oh, mulai besok Pak Nurdin jangan banyak makan yang berlemak. Seperti apa dok? Berlemak dan berminyak. Seperti apa? Kompor sama tangki. Kena kerja Pak, begitu Pak. Mulai besok hindari makanan ini berbahaya. Datang lagi besok, dok, saya kalau bangun tidur tangan seperti kram dokter. Oh, Bapak terlalu banyak mengandung makanan yang ini yang itu. Mulai besok Bapak mulai kurangi. Nah ketika puasa datang, secara perlahan-lahan tubuh kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang pikiran yang 80%. Orang yang 80% sehat, 80% pikirannya tidak sehat, disehatkan oleh puasa Pak. Kenapa? Puasa itu adalah tempat bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba saya tanya sama ibu. Ibu, halo ibu. Ibu pilih kaya apa miskin? Serius? Pilih kaya apa miskin? Gini ngaki Pak, gini ngaki Pak. Kaya apa miskin? Aduh lemah taduitan nongku ya. Yuk. Pilih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Lebur jawabannya. Miskin bahagia atau kaya tak bahagia? Miskin bahagia. Baik, mari kita doakan ibu-ibu ini. Kok ketawa? Mudah-mudahan miskin. Yang penting bahagia. Aman sampean Pak. Allah ya Allah, mau nanti bini miskin bahagia ya Allah, makin 10 abi ini ya Allah. Nemu di mah, tak nemu jia, bode lambak ke lemate kapi.
Haji Subahri, istri yang sebelah mana? Ada di depan? Enggak ada, aduh aman berarti. Istri Pak Nurdin mana? Marwaro. Nih, gini saya tanya, serius ini mumpung ada Pak Dewan nih. Lebih baik uang banyak tapi istri tidak, tapi suami tidak di rumah, atau uang sedikit tapi selalu bersama? Pilihan sulit Pak Ustadz, sungguh sangat sulit. Mana? Uang banyak tapi suami jarang di rumah, atau uang sedikit tapi selalu bersama ibu? Cek manis saya jawab. Manteri siapa orang akitun? Ya Allah, di mana-mana kata Rasulullah kalau suruh milih ya mesti yang banyak. Ya Pak. Sampean milih banyak uang atau sedikit? Hah? Apa kira pada giban bini na Pak? Jadi Tuhan tak ada lain selain minta besi ke Allah. Ya Allah Bu, kalau manusia itu mau ditanya semua datanya sama yang ada di kepala dan pikirannya. Dari pagi ketemu pagi lagi yang ada di kepalanya cuma uang. Kalah-kalah temannya Mr. Krab sampean. Tapi apakah itu menjadi jaminan? Oh enggak, jaminannya apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian dalam imannya beramal salih, Allah jadikan hidupnya baik. Apa hidup yang baik? Walaupun hartanya sedikit tapi tenang, hidupnya tidak gelisah, pikirannya selalu mantap, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah takut, dia hanya berpasrah kepada Allah. Kalau hidupnya sudah baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Maka bagaimana cara memperbaiki diri? Dekati Allah. Sebelum berangkat bekerja, ibu doakan suami, ya Allah suamiku akan berangkat bekerja ya Allah. Sebentar lagi suamiku bekerja ya Allah, tolong selamatkan suamiku ya Allah, agar dalam perjalanannya aman, dan cari rezeki juga menjadi rezeki yang halal, daripada banyak tapi kemudian menjadi penyakit dalam keluarga. Tentu ini akan menjadi dorongan semangat, menjadi penguat dalam diri bahwa ternyata kekayaan itu adalah bahagia yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya itu muncul dari rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun hari ini hujan ya Allah, tapi rezeki kemarin masih ada ya Allah. Ya Allah, walaupun doaku hari ini belum dikabulkan ya Allah, tapi saya bersyukur kepadamu. Walaupun hari ini doaku belum dikabulkan, Engkau belum menyiksaku karena dosaku yang kemarin ya Allah. Masih baik Pak, Allah itu tidak menyiksa kita karena salah kita. Walaupun hari ini mungkin bagian dari doa kita ada yang belum dikabulkan oleh Allah. Ingat, ketika Allah belum mengabulkan doa kita, bukan berarti Allah tidak akan memberikan, tapi Allah pasti memberikan di hari dan di waktu yang tepat untuk kita. Di saat kita tidak tercapai maksud dan tujuan, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut, tapi pasrahkan semuanya kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, setelah kita berupaya, ternyata belum juga diberikan oleh Allah, yakin di suatu hari, di suatu saat, di suatu waktu yang tepat, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa dan permintaanmu. Allah tidak pernah lalai dengan doa ibu. Maka ketika ibu melihat anak tidak rajin sholat, itu yang harus ibu bikin sedih. Bukan ketika anak ibu tidak pintar, tidak cerdas, itu yang membuat ibu khawatir. Jangan gelisah ketika anakmu tidak bisa berbahasa Inggris. Jangan takut ketika anakmu nilai matematikanya cuma 2 dan 3. Tapi takutlah ketika anakmu tidak tahu doa sholat. Takutlah engkau ketika anakmu tidak tahu berdoa untuk orang tua. Itulah musibah yang sesungguhnya. Jangan pernah cemas karena anakmu tidak diangkat sebagai pegawai.
Jangan khawatir ketika anakmu tidak menjadi pejabat ini dan itu, tapi khawatirlah ketika anakmu sudah mulai lalai kepada Allah Tuhannya. Maka dalam rumah tangga yang baik harus diisi dengan dua hal. Zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Hiasilah kehidupan rumah tanggamu, kata Nabi, hanya dengan dua perkara, salatmu dan bacaan Qur'anmu. Salatmu baik, Allah akan perbaiki hidupmu. Bagaimana mungkin Allah akan memperbaiki keadaanmu sementara hubunganmu dengan Allah tidak pernah engkau perbaiki? Apakah Allah marah dan kecewa ketika kita tidak sujud kepada Allah? Allah sesungguhnya tidak membutuhkan salat dan sujud kita, karena Allah tidak tergantung kepada hamba. Justru sebaliknya, hamba yang tergantung kepada Allah. Jangan pernah memikirkan, oh, apakah Allah begini dan begitu. Tidak. Allah tidak tergantung kepada pikiran-pikiran kita. Selagi kita menyatakan dalam hati, ya Allah, aku iman dan percaya kepadamu, ya Allah. Takdir baikku, takdir burukku, apa yang terjadi kemarin dan hari ini dan ke depan, semua adalah ketentuan dan ketetapanmu, ya Allah. Terima kasih. Yang penting saya masih ibadah. Soal rezeki engkau yang urus. Pekerjaan itu hanya sebab. Pekerjaan itu hanya sebab. Oh, jangan pernah menilai. Ibu, jangan pernah membandingkan rezeki suamimu dengan rezeki tetanggamu. Jangan bandingkan uang belanja suamimu dengan uang belanja suami orang lain. Sebab suamimu sedang menahan diri untuk tidak membandingkan keadaan istrinya dengan istri orang lain. Insya Allah, kalau suami, istri, dan anak selalu menjaga ibadah dalam rumah tangga, Allah akan turunkan keberkahan dalam rumah itu. Salat subuh-subuh dibangunin istrinya atau sebaliknya. Bu, kalau suami manggil ibu, panggil apa? Hah? Serius? Panggil apa, Bu? Ustadz Nurdin, istri manggil apa sama istri? Adek. Sampai sekarang masih adek. Kalau nanti umur 70 masih adek juga. Wah, tak tahu ya monde ya. Ya tapi bagus, itu bagus loh. Enggak panggil sayang. Oleh sekali. Malam Jumat pula kan. Lah saya itu sama istri saya sudah 24 tahun sama istri saya itu. Saya nikah 24 tahun yang lalu. Sampai hari ini kalau saya bangunkan tidur itu selalu dengan panggilan terindah. Cantik, bangun cantik. Iya, daripada laki ini kakek. Pusat pui jaki ban sokon. Ya gopo, tepui kok. Kepui kok. Wah ngerok ngakar bui kok. Jadi iya Pak. Entare Gus Bagus. Lek, sayang, bebek. Cek yuk bajang tahajud ke lu. Kan nyaman. Ari beni ngotek ngorok. Ngorok kerbui akeh iku. Jadi iya Pak obe. Tidak. Kalau engkau sudah menghormati dan menghargai istrimu dengan panggilan yang baik, besok istrimu akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Aman Pak. Tapi ya kadang-kadang juga. Kadang-kadang kalau di seberang itu sayang sama suami itu hari Sabtu, Bu. Mau di dina apa? Ada pola? Ah? Pada tak? Jangan ngebele pader ya. Ini Ustadz sudah punya istri? Sudah. Anak berapa? 2. Istri orang sini juga. Orang Beturo. Ya. Jenengan? Beturo.
Monoring Madura menikah. Saya tak mampu hula suara nasi nyaring. Mun ngolok andrip maghrib. Saya pengaji ya. Dadan ki nyaman, mulai dul. Tak tahu lian. Oh tunggu 5 menit tak datang. Oh dul leka. Mulai cang saya ngaji ya, naik titik. Lawan 15 menit semua jawab dul jauh. Oh dul leka. Je petoronan titik. Entari anaan. Dul mulai nak yuk. Saya ngaji ya nak. Cek kuat senobi. Tacek titik. Ayo nak mulai nak yuk. Coba apa ya ada noreng. Wah kok bener pang pakai kok. Ki begroman nak ngaji nak ya. Coba apa entong anak. Menanang pinter anak nembu. Munanan oon anak ngepang itu. Coba iya bu. Ajo hasil kerjasama coba. Hati-hati bu. Tuan ibu ini mustajab. Coba hampuan nur. Aku jalan udah panggil. Saya dulu sering cerita, guru ngaji pertama saya itu Ustadz Nurdin perempuan. Saya sanad Quran atau guru Al-Quran. Ini hati-hati Pak, sebagai penutup. Hati-hati dengan guru Quranmu. Guru yang mengajarkanmu alif ba ta tha jim itulah guru yang sebenarnya. Gurumu yang mengajarimu bersusah payah alif ba ta tha jim. Sampai kemudian bisa dirangkai menjadi kata dan kalimat. Kemudian kau bisa membaca Al-Quran, itu gurumu. Zahiran wa batinan. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf. Siapa Sayyidina Ali? Rasulullah memujinya, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini kotanya ilmu dan pintunya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nasihat Ali bin Abi Thalib, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf, aku layak menjadi hamba sahaya bagi dirinya. Saking terhormatnya guru yang mengajarkan kita walaupun satu huruf. Hati-hati itu. Nah dulu guru saya itu perempuan. Masih sugeng hari ini, masih sehat. Umur 70 lebih. Kalau sekali pas saya masih di Pontianak, saya biasanya mas sowan sama beliau. Dulu zaman saya ngaji itu tahun 70-80. Beliau tuh nggak pernah mukul. Nyubit. Nyubitnya nggak besar bu, kecil bu. Kene bu, kenyelet. Nggak nangis waktu di debat ngaji. Pandai Pak Roma ibu kak, kolen lepas. Ya nangis lah. Tapi apakah Abah marah dengan ustadzah? Enggak. Ditanya, kenapa kamu nangis? Anu bah, saya dicubit sama ustadzah. Oh, kalau kamu dicubit berarti kamu nakal. Nggak mungkin gurumu iseng mencubitmu kalau kamu nggak nakal. Ditambah lagi sama Abah. Ngomong sama Umi makin parah. Ngedek. Kalau saya dipukul sama ustadz saya, bukan Abah marahin ustadz, saya yang ditambahin. Kenapa kata Abah? Kalau abahmu ini hanya ayah biologismu, tapi ayah ruhanimu adalah gurumu yang memperkenalkan dirimu kepada Allah. Kalau bukan karena gurumu, engkau tidak akan kenal kepada Allah Tuhan. Maka berhati-hatilah sikapmu terhadap para murabbi, para muallim yang mengajarkan dirimu tentang nilai akidah. Karena sekarang sudah mulai luntur itu. Sudah mulai luntur. Di mana? Ustadznya kadang dianggap teman. Gurunya dianggap CS. Ketemu di warung kopi. Halo Pak Guru. Ya kadang-kadang sing Pak Guru nanggup ngopi tok. Ya macam saya ini. Iya Pak. Jadi begini Pak. Ini sebagai penutup saja. Sebagai penutup, mari kita jaga ibadah kita. Jaga akhlak kita juga kepada sesama makhluk. Kadang kita ini solih di hadapan Allah, tapi buruk di antara manusia. Hati-hati itu. Banyak itu terjadi.
Di mana? Di sekitar kita. Dia begitu salih di masjid, tapi ketika keluar dari masjid timbul masalah. Dari mana ceritanya? Mulai saling menyalahkan karena perbedaan yang biasa. Ada yang tidak mau begini dan begitu, maka ketika perbedaan muncul, kadang kita tidak bisa mendewasakan diri dalam perbedaan. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk ibu-ibu, sebelum memasuki Ramadan, mari persiapkan iman terbaik kita dan ibadah terbaik kita. Ibu biasakan dari sekarang 1 bulan berapa kali khatam Quran? Berapa kali? Tak hatam. Ya tanah ikut-ikut ya kina. Ini ya kina. Paling gampang ngatamagi Quran sebulan bisa sekalian. Carana, coba baca sekaligus. Lo berduhur 2 lembar, duhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 lembar. 1 hari berarti 1 juz. 1 bulan khatam Quran. Sulit Ustadz, kenapa sulit? Sulit itu karena tidak dimulai. Mulai dari hal yang paling mudah. Ketika ibu sudah menghatamkan Quran, ibu berdoa kepada Allah, 40.000 malaikat turun di samping ibu, mengaminkan doa dan permohonan ibu. Disampaikan kepada Allah. Ya Allah, ada seorang hambamu di Parit Wagata, istrinya Pak Nurdin. Kenapa? Hatam hari ini ya Allah. Dia sedang berdoa kepadamu. 40.000 malaikat mengaminkan. Apa permintaannya? Permintaannya 1, ya Allah, pengen bangun istana. Oh, ya udah kata Allah. Kabulkan tapi pelan-pelan. Kalau diturunkan sama istananya bahaya. Panat ya Allah turunkan istana pas tabukan, bahaya lagi. Pelan-pelan. Sama dengan permintaan rezeki, rezeki kita pelan-pelan, Pak. Kalau sekaligus bahaya kesampean. Maka Allah pasti menerima doa setiap hamba dan mengabulkannya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Itu cara yang paling mudah. Dan sebagai bagian akhir, Bu, nanti kalau pulang ke rumah, saya sering sampaikan di mana-mana ini, pegang kepala anaknya, entah itu dalam keadaan tidur atau dalam keadaan masih terjaga, pegang kepala anaknya, doakan kepada Allah. Doanya Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anakku ini faham dalam agama dan ahli di dalam ta'wilul Quran. Jadi sambil baca doa itu pegang ubun-ubunnya, ya. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama anaknya pegang kepala anaknya. Jangan aku cari kata sebelah, Bu. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Insyaallah setiap ibu habis sholat, ya, setiap habis sholat baca 3 kali, kelak anaknya akan Allah jadikan orang yang alim dan ahli di bidang ta'wilul Quran. Kalau untuk suaminya Ustadz, ada, boleh. Nanti ibu kalau mau doakan suami, teguh sokona laki nah. Teguh, maca akiyat korse Pak kalau itu. Untuk apa Ustadz? Ruqyah sekalian. Melita nakal. Kalau tidak mempan Ustadz, kirim ke rumah saya foto 4x6 berwarna. Nanti kita tempel di surat Yasin. Nanti lama bejeng ruah. Jadi para bapak, para ibu, bapak yang jadi imam, ibu jadi makmum, dan anak juga yang mengaminkan. Insya Allah rumah tangga akan bahagia. Lebih-lebih nanti di bulan Ramadan. Jangan kita sibuk kasak kusuk karena hal-hal yang bersifat duniawi semata. Tapi kita harus mempersibuk diri dengan ibadah kita kepada Allah. Terima kasih kepada Haji Subahri atas waktu dan kesempatannya. Langsung doa. Oh, jarang saya doa Pak, jarang. Tapi karena sampean maksa ya saya tidak apa-apa. Ya, tapi biasanya Pak kalau ya ceramah plus doa itu amplopnya 2 Pak. Entang kena gojo cuy. Gojo gulo. Ya serius tampian tanah apa Pak? Saya pernah kala-kala kancel ambok gula ceramah ke Natuna. Kebetulan saya ada teman di Natuna itu. Jadi kalau ke Natuna itu kan dulu susah. Penerbangan dari Pontianak cuma hari Jumat. Nah teman saya ini kan memang degil dari pondok Pak.
Salaman sama saya terakhir Pak. Beri amplop raju gula Pak. Bigul yang ku pese kape Pak. Buka di budi bigul. Sekali buka kardus Pak. Beda tulis sana. Maaf Anda belum beruntung ya Pak. Yang kan gancak gule pondok lambe. Yang kita agikir Pak. Kengkel aku gule. Ngereng-ngereng. Toreh. Munajat ke Allah. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadah dan jariah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya kedua orang tua yang sudah wafat, mari kita kirimkan Fatihah. Nanti waktu saya bacakan tawassul, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salih bijahin nabil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa thumma ila ruhatil maqsusil maqsudil maktub ummahatina wa abaina. Sebutnya mana orang tuana? Sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulik wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولجميع المسلمين أجمعين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا وتجارة لن تبورا وذنبا مغفورا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارزقنا برهم فإن دعوتهم مستجابة فإن دعوتهم مستجابة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وثم إلى أمهاتنا وآبائنا في القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما يا إلهنا يا إله العالمين. نسألك اللهم بأسمائك العظام
ونسألك اللهم بأسماء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ارحمنا ولجميع المسلمين أجمعين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين اللهم انصرهم لعدوهم من اليهوديين والإسرائيليين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jika benar datangnya dari Allah dan jika salah itu murni karena keawaman dan kefakiran saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.